Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Efran Mezika ya. Iya. Eh, Menurut gua sih ada beberapa hal yang cukup lumayan menarik sih untuk dibahas. Soalnya ada beberapa di sosial media gitu banyak sekali yang membahas masalah pembagian sembako ini tidak merata. Banyak juga sih teman-teman yang bertanya, kok bisa ya nggak merata gitu pembagian sembakonya. Baik yang ada yang dapat, ada yang tidak. Kemudian ada juga yang benar-benar membutuhkan itu mereka tidak dapat. Tapi orang yang menengah ke atas itu mereka malah dapat, padahal banyak yang masih lebih membutuhkan gitu loh. Tapi di sini saya ada teman nih namanya Bro Adi. Ini nanti kami bakalan berdiskusi aja sih, diskusi bodoh aja. Mungkin nanti ada yang berpendapat lain, boleh komen di bawah aja ya. Oke, mungkin langsung saja ya. Ini saya kameranya kita taruh sini aja. Oke guys, perkenalkan guys. Gua jelek di situ. Ini teman gua guys, namanya Bro Adi ya. Dia nanti akan menemani kita diskusi, ingin bertanya-tanya gitu. Menurut dia gimana sih? Kenapa sih ini bisa nggak rata pembagiannya? Oke bro, langsung saja bro ya. Menurut lo gimana sih? Kenapa sih ada pembagian ini nggak rata? Kayak yang itu tadi lah, ada yang dapat, ada yang tidak. Terus yang benar-benar membutuhkan itu malah nggak dapat. Yang kelas menengah ke atas itu yang malah dapat. Apa memang itu karena keluarga dekat mereka RT RW gitu, makanya mereka dapat? Gini bro, kalau masalah pembagian itu kan katamu kan tadi pembagiannya kurang merata, gimana? Ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Kalau ada yang dapat atau enggak itu tergantung sih, soalnya kan itu kan ada kriterianya yang untuk dapat itu kan benar-benar dapat gitu. Pertama yang nggak dapat itu seharusnya pengusaha yang masih aktif kayak bisnis kayak bisnis baju, bisnis online. Itu seharusnya mereka nggak dapat, soalnya mereka ada penghasilan, justru profitnya lebih naik di virus ini gitu. Soalnya banyak orang nggak mau, karena ada social distancing, nggak mau ketemu, dia belajar online. Nah itu sih menurut aku kalau yang kayak gitu, yang kayak gitu nggak dapat itu malah bagus gitu. Kalau istilahnya, kalau pembagiannya yang menengah ke atas dapat atau yang miskin dapat tapi yang menengah ke atas juga dapat, mungkin itu istilahnya menurut aku RT kan, kita kan per RT, kalau perumahan ya, perumahan itu biasanya dia memang bagi rata gitu, bagi rata. Tapi kalau istilahnya antara kaya dan miskin itu nggak adil, tapi mereka potong rata, tebas rata gitu aja. Itu kalau yang kaya sama miskin dapat semua. Tapi kalau yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan itu nggak dapat, harus dicek lagi dia terdata. Pertama terdata nggak, yang kedua dia kan ini kan per kakak Ya. dia terdata di sensus di kakak enggak, apa terdata di RT enggak, itu harus dipertanyakan dulu. Kalau dia emang nggak terdata di RT, itu positif nggak dapet dong. Kita tinggalin dulu. Soalnya kita kan pembagian per kakak. Kalau istilahnya data kakaknya nggak ada di RT, gimana kita mau bagi? Itu aja. Tapi gini loh, kan itu kan kayak di YouTube itu
banyak yang mereka itu yang terdata sebenarnya kalau untuk di RT RW mereka itu terdata, mereka itu termasuk penduduk di sana. Tapi mereka pas giliran pembagian sembako mereka tidak ada pemberitahuan gitu loh, tidak diminta data gitu. Nah, itu kembali lagi ke perangkat RT RW-nya. Bagaimana cara perangkat RT RW-nya itu menangani masalah corona ini? Karena kan udah bilang dari awal kan sama istilahnya dari Bansos. Itu kan ada apa namanya? relawan yang disebar-sebarkan. Itu seharusnya mereka mendata dengan serius gitu nah. Soalnya data-data itu penting gitu. Gitu ya. Nah, kemudian gini, banyak juga kayak kita di Kota Batam ini ya. Kita di Batam ini kan rata-rata kan para perantau nih, orang-orang yang merantau. Jadi kayak mereka yang merantau itu banyak mereka yang nggak dapat gitu loh. Padahal mereka udah lama tinggal di sana, tapi mereka tidak didata. Alasannya karena kakak gitu kan. Jadi kalau mereka nggak dapat, mereka kan nggak ada pekerjaan loh, sudah berapa bulan gitu kan. Mereka sudah di PHK. Terus mau pulang pun mereka nggak bisa gitu kan. Nah jadi itu menurut Bro Adi gimana itu? Soalnya kan banyak yang lagi bertanya. Kalau itu kan pakai kakak sama KTP seharusnya dapat bantuan itu kan. Itu pun dari perusahaan kalau nggak salah ya. Itu untuk anak kos ini. Kalau nggak salah dengar kemarin ada kan sempat ramai juga kan, anak kos itu sebenarnya didata sama ibu kosnya. Kalau dia punya kakak sama KTP itu masuk satu kakak. Jadi kalau yang nggak punya kakak sama KTP ya nggak bisa gitu. Kita kan pembagian per kakak gitu. Jadi masalahnya di data-data kakak sama KTP itu sih gitu ya. Jadi kalau yang menurut apa kan banyak juga pendapat orang nih yang bilang itu yang apa namanya yang bermain itu apa para kades, para RT lurahnya itu mereka yang potong-potong uang pembagiannya dari atas itu. Kalau menurut Bro Adi itu gimana itu? Kalau pemotongan uang dari atas itu saya rasa kalau sedikit dalam arti sedikit itu cukup untuk istilahnya kita motong-motong itu ya, istilahnya kita bagi sembako. Kita pertama butuh bensin, benar nggak? Yang kedua kita butuh tenaga. Nah, yang keempat nggak mungkin dong kita mau bagi-bagi sembako yang apa namanya yang kita minta tolong sama RT-nya itu, RT-nya minta tolong sama warga, itu nggak mungkin nggak dikasih istilahnya kasarannya ngomong uang rokok, pasti dibeliin rokok dong. Nah kalau itu yang diambil dari situ itu wajar menurut saya, istilahnya untuk istilah konsumsi sama kendaraan lah. Itu wajar. Soalnya gimana ya, walaupun RT, istilahnya RT perumahan gajinya berapa sih dari Kano? Gitu. Gajinya berapa sih? Gitu. Dari kalau dipotong dari gaji semua, anak istrinya mau makan apa juga kan kayak gitu. Jadi ada indikasi mereka bermain juga gitu maksudnya. Kalau bermain bukan bermain sih, itu sebenarnya normal-normal aja untuk kataku. Kalau bermain dalam bidang besar atau dipotong-potong itu aku nggak bisa ngomong sih, soalnya itu kan masuk ke korupsi lah kalau itu. Kalau istilahnya untuk motong-motong untuk pengantaran, untuk minum mungkin bisa jadi lah ya dipotongnya ibaratnya uang rokoknya lah. Oke, mungkin itu saja guys diskusi singkat kami sih. Mungkin yang ada berpendapat lain nanti boleh di komen aja di bawah ya. Dan buat perangkat desa seperti Bapak Kades, RT, RW gitu, semoga kedepannya kerjanya lebih di ini lagi lah untuk mendata rakyatnya
lebih diteliti lagi, lebih dilihat lagi kira-kira warga ini memang betul-betul membutuhkan nggak sih, wajar nggak sih dia menerima gitu. Jadi biar nggak salah, biar biar nggak salah persepsi dari orang-orang lah. bukan salah persepsi. Jadi bantuan itu memang betul-betul kena gitu loh, jangan sampai dia salah sasaran gitu. Oke, mungkin itu saja guys ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.